Film dimulai dengan menampilkan suasana di rumah keluarga Atif di sore hari. Semua anggota keluarga melakukan aktivitasnya masing-masing. Lalu tiba-tiba beberapa polisi datang memberitahukan Atif kalau mobilnya mengalami kecelakaan dan korbannya tewas. Lalu Atif menyuruh Baran ikut dengan Pak Polisi. Padahal sebenarnya yang nabrak bukan Baran, tapi kakaknya yang bernama Fatih. Atif mengambil keputusan itu dengan pertimbangan Baran masih di bawah umur dan hukumannya akan ringan. Namun keputusan itu nantinya malah berbuntut fatal. Mau tahu bagaimana fatalnya? Tonton sampai selesai. Baran yang ketakutan berteriak ke Fatih. Tapi Fatih yang mukanya kayak pecundang, cuma dia membisu. Baran pun dibawa polisi ke polsek terdekat untuk diinterogasi. Lalu Sim berpindah ke 15 tahun kemudian. Hari itu Baran bebas setelah menjalani hukuman penjara selama 15 tahun. Baran dijemput Fatih di pintu keluar. Tapi Baran cuek dan gak mau memaafkan Fatih, meskipun Fatih bersujud minta maaf. Fatih bilang kalau ayah ibu mereka sudah meninggal dunia, tinggal mereka berdua. Namun ketika dia yang memohon, hati Baran jadi luluh. Dia mau ikut ke rumah Fatih. Di rumah, Fatih dan Azru bertengkar. Azru tidak setuju kalau Baran datang ke rumah mereka. Sementara di ruang tengah Baran dan Lydia mengobrol. Lydia yang secara naluriah merupakan keponakan Baran sayang kepada pamannya. Dia memeluk Baran dan menciumnya. Azru yang gak suka melihat hal itu menyuruh Lydia masuk ke kamar dan mengerjakan PR. Baran yang melihat tingkah laku Azru yang kasar memilih pergi dari rumah. Namun Fatih mencegahnya. Sementara itu Azru masuk dan menutup pintu kamar. Lydia yang melihat pertengkaran itu datang mendamaikan mereka. Dia memegang tangan Baran dan meminta Baran untuk tinggal di rumahnya. Dan akhirnya malam itu Baran tidak jadi pergi. Dia nginep di rumah Lydia. Besoknya Baran datang ke sebuah bengkel dan bertemu dengan sahabatnya yang bernama Esat. Esat kaget melihat Baran dan bilang kalau dia keluar lebih awal. Lalu Baran menanyakan apakah ada kios yang disewakan untuk memulai usaha. Esat bilang kalau dia punya kenalan yang kiosnya disewakan dengan harga murah. Setelah Baran pergi, Pak Musa si pemilik bengkel datang dan menanyakan kepada Esat siapa orang itu. Esat menjawab, dia temanku baru keluar dari penjara. Pak Musa gak suka mendengar itu. Dia bilang Baran adalah psikopat sampah masyarakat. Esat gak terima dengan perkataan Pak Musa. Dia bilang Baran bukan orang seperti itu. Malamnya Baran dan Esat nongkrong di kafe di pinggir dermaga. Saat itu Esat cerita kalau pemilik kios gak jadi menyewakan dengan harga murah. Pemilik kios menaikkan harga dan juga sudah ada orang lain yang berminat. Mendengar itu Baran kecewa dan marah sampai gebrak meja. Esat menenangkan dengan bilang kita masih bisa cari kios yang lain. Kemudian dari kafe Baran pulang ke rumah Fatih. Lydia sudah menunggu. Namun gak lama kemudian Azru datang dan minta Baran untuk ke ruang tengah. Dia mengajak Baran untuk mengobrol. Azru menyampaikan beberapa peraturan rumah yang harus dipatuhi Baran. Mendengar itu Fatih protes dan marah. Dia merasa peraturan-peraturan itu sesuatu yang gak perlu. Saat Azru dan Fatih berdebat, Baran hanya diam. Kemudian dia berdiri dan pamit pergi sambil bilang, saya tidak membutuhkan bantuan siapapun. Saat Fatih berusaha mencegah, Baran bilang justru kamu yang menyebalkan, urus saja keluargamu sendiri. Lalu Baran pun pergi meninggalkan Fatih. Malam itu Baran tidur di dermaga. Sementara Fatih sekeluarga pergi keluar kota. Esoknya Baran datang ke bengkel Esat. Di sana ada sebuah mobil Mustang Ford warna merah yang perlu diperbaiki.
Pemiliknya akan membayar mahal jika mobil itu bisa diperbaiki. Mobil itu sudah 2 tahun rusak dan belum ada yang bisa memperbaiki. Gak lama kemudian, Pak Musa pemilik bengkel datang. Dia menunjukkan sikap tidak ramah kepada Baran. Melihat gelagat itu, Baran pun pergi. Pak Musa bilang ke Esat kalau dia nggak mau lagi lihat Baran ada di bengkelnya. Lalu Baran pun bertanya kepada beberapa orang apakah mereka tahu ada kios yang disewakan. Salah seorang montir menunjukkan kalau kios di seberang jalan ada yang disewakan. Kemudian saat Baran sedang beristirahat di kafe, tiba-tiba ada seorang laki-laki menghampirinya. Dia bernama Selami. Selami bilang kalau dia disuruh Esat menemui Baran. Selami mengatakan bahwa pemilik kios merasa bersalah telah menaikkan harga. Sekarang dia berubah pikiran. Dia nggak jadi menaikkan harga dan menyerahkan kiosnya untuk disewakan ke Baran. Lalu Selami menyodorkan surat perjanjian untuk ditandatangani dan minta uang deposit. Baran langsung setuju dan kemudian menyerahkan uang deposit itu. Setelah menerima uang deposit, Selami pun pergi meninggalkan Baran. Gak lama setelah itu, Baran mendapat telepon yang ternyata dari rumah sakit. Baran mendapat kabar kalau Fatih keluarga mendapatkan musibah. Mobilnya kecelakaan. Azru, istri Fatih, tewas, sedangkan Fatih terluka berat. Beruntung Lydia hanya menderita luka ringan. Lalu Baran pun bergegas pergi ke rumah sakit dan menjenguk mereka. Hati Baran terenyuh melihat Fatih dalam keadaan koma. Dia juga sedih melihat Lydia terluka. Malamnya dia bertemu Esat di rumah sakit. Dia bertanya ke Esat mengenai kios yang akan disewanya. Dia juga cerita ke Esat kalau tadi siang ada Selami datang menemuinya dan minta uang deposit. Esat ternyata tidak tahu mengenai hal ini dan dia juga nggak kenal dengan Selami. Sampai di sini Baran sadar kalau dia baru saja ditipu. Lydia yang sudah siuman bertemu Baran. Dia bilang kalau dia tidak mau ditinggal sendirian. Baran pun datang ke bengkel tempat bangkai mobil Fatih. Lalu dia mengambil boneka kesayangan Lydia dan memberikannya kepada Lydia. Sambil menangis, Lydia memeluk boneka dan memandangi foto Azru, ibunya yang telah meninggal dunia. Lydia yang sudah sehat sekarang sudah bisa menggambar dan jalan-jalan dengan paman Baran. Baran yang melihat tagihan rumah sakit yang begitu besar jadi pusing. Dia bingung bagaimana bayarnya. Untuk membayar tagihan itu, Baran menjual perabot milik Fatih dan bangkai mobil yang tabrakan. Pada saat transaksi jual beli bangkai mobil, Baran hampir ditipu lagi. Untung ada Pak Musa yang menyelamatkannya. Tapi kemudian Pak Musa minta bagian 20% dari hasil penjualan. Atas hal ini Esat protes kepada Pak Musa. Esat minta Pak Musa mengembalikan uang 20% itu kepada Baran. Awalnya Pak Musa menolak permintaan itu. Tapi Esat terus mendesak hingga akhirnya Pak Musa pun hatinya luluh. Esat juga bercerita kepada Pak Musa bagaimana Baran menyelamatkan Esat sewaktu disiksa oleh sipir di penjara. Baran mengajukan pemindahan kakaknya ke rumah sakit yang lebih murah. Awalnya dokter keberatan dengan hal itu, mengingat kondisi Fatih yang masih kritis. Tapi Baran bersikeras untuk pindah karena udah gak sanggup bayar tagihan yang semakin besar. Baran yang lagi stres mikirin tagihan, tiba-tiba dijemput Esat dengan mobil sport mewah. Dengan kecepatan tinggi, Baran memacu mobil sejadi-jadinya. Esat yang ketakutan minta Baran untuk menurunkan kecepatan. Setelahnya Baran kembali ke rumah sakit. Dia masuk ke kamar tapi kamar sudah kosong. Dia melihat Lydia sedang menunggu di sofa di luar sendirian. Melihat hal itu hati Baran jadi sedih. Dia memeluk Lydia sambil menitikkan air mata. Lalu Baran dan Lydia kembali ke apartemen yang sudah kosong dan berantakan.
Saat sedang beristirahat, datang bapak-bapak tua pemilik apartemen menagih biaya sewa yang tunggakannya udah lama gak dibayar Fatih. Baran minta waktu beberapa hari untuk mencari pekerjaan dan melunasi semua tagihan. Namun bapak pemilik apartemen hanya bisa memberikan waktu 2 hari. Kalau gak dilunasi, Baran dan Lydia harus angkat kaki dari apartemen. Setelahnya Baran keliling bengkel untuk mencari pekerjaan. Namun semua bengkel yang dia datangi bilang kalau nggak ada lowongan. Esok harinya dia datang ke bengkel Pak Musa untuk mencari Esat. Dia bertemu Pak Musa dan Pak Musa bilang kalau Esat nggak ada karena lagi ada keperluan di luar. Lalu Pak Musa bertanya apakah Baran sudah dapat pekerjaan. Baran menjawab dia belum dapat pekerjaan karena orang sudah takut duluan atas latar belakangnya. Pak Musa menyarankan agar Baran menyembunyikan masa lalunya. Namun Baran menolak. Dia bilang percuma disembunyikan karena lama-kelamaan akan ketahuan juga. Mendengar jawaban itu, Pak Musa malah cerita masa lalunya. Dia dulu juga pernah menyebabkan kematian 2 orang. Saat itu dia sedang mabuk dan gak sengaja dia menjatuhkan puntung rokok. Sehingga menimbulkan kebakaran yang membuat anak dan istrinya tewas. Lalu Pak Musa menawarkan Baran pekerjaan untuk memperbaiki motor. Tapi Baran gak mau. Baran hanya ingin memperbaiki mobil Mustang warna merah yang sudah 2 tahun rusak. Pak Musa setuju dan memberikan waktu 4 hari untuk Baran menyelesaikan reparasi mobil. Dan Baran pun mulai bekerja mereparasi mobil Mustang tersebut. Saat sedang bekerja, Esat pulang. Dia terkejut Baran bekerja memperbaiki Mustang. Lalu Esat protes ke Pak Musa kenapa dia mempekerjakan Baran secara gratis. Pak Musa menjawab kalau itu maunya Baran dan setidaknya dia dapat makan siang gratis. Setelah 2 hari mengerjakan perbaikan, akhirnya mobil bisa menyala. Baran dan Esat bersorak gembira, montir lain tersenyum. Melihat hal itu, Pak Musa tersenyum lebar. Lalu dia menerima Baran bekerja dengan gaji 5.000 per minggu. Malamnya Baran mengajak Lydia makan burger di restoran kesukaan Lydia. Dari restoran, Baran berkemas-kemas meninggalkan apartemen. Dia pergi ke bengkel dan menitipkan Lydia kepada Esat. Malam ini Baran akan bekerja di klub malam sebagai cleaning service. Sayangnya pas bekerja dia terlibat perkelahian dengan pengunjung klub malam. Gara-gara Baran gak sengaja lihat seorang laki-laki sedang menghisap sabu di toilet. Baran pun dikeroyok beberapa orang hingga babak belur. Ketika Baran dan Lydia tidur, malam-malam Pak Musa datang ke bengkel. Dia melihat Baran dan Lydia tidur di mobil. Muka Pak Musa pun terlihat terenyuh dan dia memikirkan sesuatu. Pagi-pagi sekali, Baran pergi ke rumah sakit. Dia minta izin ke perawat untuk menitipkan Lydia di ruang perawatan kakaknya Fatih. Awalnya perawat tidak memperbolehkan, namun akhirnya Lydia boleh tidur di meja, tapi sore mesti dijemput. Baran pun bergegas pergi ke bengkel untuk bekerja. Sampai di bengkel, Baran minta maaf atas keterlambatannya. Tapi Pak Musa malah menyuruhnya libur dulu hari ini, karena dia tahu Baran semalam habis kerja di klub. Dan percuma kalau siang ini kerja, dia gak bakalan fokus. Setelahnya Baran berdebat dengan Esat. Baran ingin menaruh Lydia di panti asuhan, tapi Esat gak setuju. Di tengah perdebatan mereka, Pak Musa datang bersama Lydia. Pak Musa memberikan kunci gudang belakang yang lama udah gak kepake. Dia mempersilahkan Baran dan Lydia untuk tinggal di gudang tersebut. Dan Pak Musa bilang udah gak ada alasan Baran untuk datang terlambat. Baran dan Lydia senang dapat tempat tinggal yang layak huni. Mereka pun mulai membereskan gudang tersebut. Malamnya Baran dan Pak Musa diskusi soal mobil Mustang. Baran bilang kalau dia udah ketemu penyebab masalahnya. Penyebabnya ada di tangki bensin yang udah lama gak dikuras. Lalu besoknya tiba-tiba Baran dan Esat serta montir lain berpesta. Karena ternyata mobil Mustang merah itu udah diambil pemiliknya.
Pak Musa yang senang memberikan Baran bonus. Suatu hari Baran mendapatkan telepon dari Fatih. Fatih kini telah sehat. Dia ingin menjemput Lydia di bengkel. Saat perpisahan dengan Lydia, Pak Musa ikut sedih dan menitikkan air mata. Baran berpesan kepada Lydia agar selalu gembira. Kemudian Fatih berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada Baran. Tapi Baran yang belum bisa memaafkan tidak mau berjabat tangan dengan Fatih. Di akhir film kita dibawa ke masa 6 bulan kemudian, yang menampilkan Baran dan Lydia sedang berada di taman, lagi makan burger dan asik membaca. Film ini menyampaikan pesan bagaimana kasih sayang saudara kandung. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di film berikutnya.